mungkin bisa langsung masuk ya ke topik kita hari ini. Kan kita bakal ngomongin soal market yang habis liburan tuh merah semua ya Pak. Mungkin kalau dari itu kita Ya, belajar benar. juga nih dari badarmologinya gimana. Tapi mungkin sebelum itu aku mau minta view dari Pak Albert dulu dong. Gimana sih outlook IHSG kita saat ini? Oke. Jadi menurut saya ya dia ini sekarang di fase yang agak berbahaya ya. Kenapa berbahaya? Karena asing terus-terusan keluar. Kita kan bisa menganalisa di mana foreign flow itu keluar terus dalam seminggu terakhir sudah hampir 10 triliun ya, 9 triliun lebih. Ini artinya apa? IHSG ini nggak ada yang support. Dana asing ini justru malah kabur, sedangkan kita yang dari lokal juga kepingin cepat-cepat exit dan mengamankan profit. Sehingga apa? Pada saat asing cabut itu, sahamnya nggak dijaga, akhirnya ya free fall, terjun bebas. Dengan dalam waktu 1 minggu lebih aja, indeks kita sudah minusnya cukup dalam ya. Nah, Oke. oleh karena itu teman-teman mesti harus hati-hati untuk jangka pendek ini ya, beberapa minggu bahkan sampai beberapa bulan ke depan. Pada saat fase proses taper ini berlangsung, menurut saya jangan terburu-buru untuk belanja terlebih dahulu. Ya kita wait and see dulu lah. Karena kita nggak tahu nih seberapa besar dampak taper untuk pasar saham 1 bulan lagi, 2 bulan, atau sampai 3 bulan. Jadi kalau menurut pandangan saya, 3 bulan ke depan ini pun mungkin lebih banyak wait and see. Kalaupun mau trading, itu akan jatuhnya scalping ya. Karena volatility masih sangat tinggi. Bisa saja ISG terjun lagi nih, lanjut lagi sampai 6.300, who knows, kita nggak tahu. Tetapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah dana asing. Kalau dana asing nantinya, mereka akan mulai support ya. Contoh setelah bulan Mei nih, mereka kembali re-entry atau setidaknya mereka berhenti berjualan, maka teman-teman ada kesempatan opportunity untuk entry kembali. Tetapi kalau seminggu ke depan ini asing out terus, bahkan bisa mencapai 10 triliun lagi untuk minggu depan, nah ini makin berbahaya IHSG. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti sekarang sebenarnya belum terlalu bagus juga ya untuk kita bisa bilang beli di harga diskon karena kita masih nggak tahu IHSG bakal masih turun lagi atau enggak gitu ya. Karena asingnya sendiri tuh masih Betul. keluar terus, gitu, masih outflow-nya gede banget dari asing. Oke, itu kan dari Yes, IHSG benar. nih. Kalau sekarang aku mau minta dong outlook ke IDX Techno atau ke perusahaan-perusahaan teknologi itu gimana sih? Ya, kalau IDX Tekno ya kita bisa lihat beberapa hari terakhir itu juga banyak yang berguguran ya. Teknologi itu yang tidak berfundamental itu mulai berguguran semua, bank-bank digital ya udah terjun bebas. Bahkan seperti Goto dan juga Buka itu kan berlomba-lomba ARB ya. Kalau kita bisa lihat ARB setiap hari itu turun terus. Nah, ini kenapa penyebabnya? Saya juga ada sempat bikin video di YouTube ya, teman-teman juga bisa lihat apa dampak terhadap saham pada saat kenaikan suku bunga. Jadi sebenarnya ada logic behind it-nya. Dimana kalau pada saat proses menaikkan suku bunga seperti sekarang kan, Amerika kan naikin suku bunga, nanti Indonesia juga rencananya ini mau naikin suku bunga bertahap sampai akhir tahun ya. Itu dampak yang paling cepat itu adalah ke perusahaan-perusahaan growth company ya, yang dimana kita biasa mengkategorikan saham-saham yang growth itu adalah teknologi. Karena mereka kan mungkin masih belum profitable, tapi harapannya atau ekspektasinya adalah setiap tahun mereka pertumbuhannya itu cepat sekali, 2 digit terus, kira-kira kan begitu. Nah, tapi kalau mereka sudah diproses di mana Indonesia mau menaikin suku bunga juga, ini akan ada dampak ke growth mereka. Ya, mereka sudah akan stuck dalam segi growth karena mereka tidak bisa agresif lagi untuk berekspansi contohnya. Nanti kalau mereka sudah berhenti berekspansi atau tidak sesuai ekspektasi ya growth-nya, maka apa yang akan terjadi? Misalnya lapor keuangan jelek. Berarti investor juga akan makin pesimis. Ini kok awalnya harapannya seperti ini, projection-nya tinggi, kok menjadi makin lama makin rendah. Kan akan ada fear. Nah, disitulah dana-dana nggak akan belanja saham-saham growth ini. Itu yang membuat sektor teknologi akan tertekan, khususnya buat yang teknologi-teknologi yang masih baru mau mulai ya. Jadi mereka yang sangat mengharapkan growth itu akan tertekan. Tetapi kalau teknologi yang sudah matang gitu ya, perusahaan-perusahaan teknologi yang sudah membukukan keuntungan dan masih bisa growth di atas 10%, menurut saya itu aman-aman saja. Untuk jangka panjangnya sih masih oke banget gitu. Oke, berarti bisa dibilang kalau perusahaan-perusahaan teknologi yang baru mau mulai itu masih bahaya banget ya. Tapi kalau yang udah ada profitnya itu masih oke gitu ya. Tapi kedepannya Iya, perusahaan-perusahaan sudah teknologi itu mature. kalau iya kalau suku bunganya naik tetap growth-nya tuh nggak akan setinggi biasanya gitu ya. Iya, jadi ya itu kenapa bisa dilihat sektor-sektor teknologi ataupun yang growth ini langsung tertekan terlebih dahulu nih.
yang udah mulai Iya, gugur duluan lah, ibaratnya seperti iya. itu. Oke, mungkin kita sekarang masuk ke topik utama kita ya, Pak. Ngomongin soal market yang abis liburan ini kayaknya berdarah-darah gitu ya. Apalagi portofolio kita semua Ya. gitu, kebanyakan udah, wah kacau banget. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan IHSG ini tuh drop setelah libur lebaran kemarin? Kalau menurut pandangan saya, ini bukan karena liburan, lalu setelah liburan indeksnya longsor. Tidak seperti itu sih. Ini karena cuma kebetulan berpas-pasan dengan satu taper yang lagi agresif ya, kenaikan suku bunga yang sedang dinaikin terus. Karena inflasi US kan memang parah sekali. Kedua, ya berpas-pasan juga dengan bulan Mei. Ya, kita tahu di mana bulan Mei itu Big Fund menggerakkan dananya. Biasa setiap tahun itu terjadi ya. Artinya Big Fund ini mungkin saja mereka mengubah rebalancing porto, pindahin saham mungkin ke obligasi atau pindahin saham A ke ke saham B gitu kan ya, membuat di bulan Mei seringkali ada gejolak di pasar. Nah jadi memang ya liburan kali ini berpas-pasan di bulan ini sehingga pada saat liburan selesai sahamnya ya memang amblas. Nah tetapi ingat bahwa bukan cuma IHSG yang rontok seperti ini. Kita bisa melihat bahkan saham Amerika kayak S&P 500, Nasdaq itu juga rontok semua. Dan mereka juga sudah minus 30% dari all time high mereka. Itu kan sebenarnya cukup ekstrim ya. Indeks mereka udah longsor 30%. Nah ini bukan saham tapi indeks. Nah ini juga memberikan kita sebuah pandangan bahwa we're not alone. IHSG itu tidak sendirian seperti ini. Asia juga sahamnya berguguran, indeks Eropa juga seperti itu, Cina juga seperti itu, bahkan Amerika. Nah ini memang kita harus mengerti ekonomi secara menyeluruh dulu. Kenapa uang-uang ini pergi kemana ya? Kalau menurut pandangan saya itu ya mereka banyakkan memang lari antara mungkin ke obligasi atau dana investor itu juga lari ke USD. Itu kenapa US itu kan sekarang kalau teman-teman perhatikan ya, USD kan value-nya makin naik nilai kursnya ya terhadap ke berbagai negara ya. Jadi IDR juga dari yang awalnya mungkin beberapa bulan yang lalu masih 14.400, sekarang sudah 14.600 ya kan, dan kita nggak tahu bakal naik sampai kapan. Jadi ya teman-teman kita harus mengerti dulu, memang proses taper seperti ini dana-dana banyak yang kabur ya, kita jangan melawan arus. Kalau kita melawan arus memaksakan untuk trading dalam situasi seperti ini, ya siap-siap makin rugi gitu. Seperti itu kalau menurut pandangan saya ya. Jadi sebaiknya tunggu dulu, tunggu situasi ada perbaikan dulu ya, di mana dana asing tidak agresif keluar, maka teman-teman bisa pelan-pelan masuk ke dalam pasar. Oke. Nah, tadi kan udah sempat dibahas juga ya, Pak, soal yang di bulan Mei ini, dana asing kebanyakan tuh big funds tuh pada keluar. Nah, ini kan bisa dibilang juga orang-orang tuh banyak yang bilang sell on Mei ya. Jadi kayak selama bulan Mei sebisa mungkin hindari market. Nah, itu tuh sebenarnya apa sih dan kenapa bisa terjadi sell on Mei ini? Ya, jadi sebenarnya terms ini ya awal mulanya itu kan adanya di US ya, di mana mereka mempunyai ya kepercayaan bahwa pada saat memasuki bulan Mei atau summer ini kan vacation time. Orang butuh dana, mereka ambil uangnya lah untuk pergi-pergi dan seterusnya. Jadi biasa orang bilang sell in May, nanti kembali lagi setelah vacation selesai. Mungkin 2-3 bulan setelah itu. Nah, tetapi kalau misalkan saya perhatikan di IHSG ya, kita nggak ngomong di index lain. Karena di index lain saya kurang tahu sifatnya di bulan Mei seperti apa. Tetapi kalau di IHSG sendiri, saya melihat big fund ya yang kita sebut bandar-bandar ini, mereka menggunakan kesempatan ini untuk rebalancing porto ya. Artinya apa? Rebalancing porto itu pada saat mereka cabut dananya dari beberapa saham, itu kan biasa kita lihat longsor ya, karena ada dana yang keluar. Tetapi nanti menjelang akhir Mei, biasanya mereka udah kembali re-entry lagi, tetapi di saham-saham yang berbeda. Sehingga mungkin nanti yang longsor itu misalnya saham ABC, tetapi nanti yang mulai rally lagi, itu udah mulai saham DEF, contohnya seperti itu, karena mereka melakukan rebalancing. Nah, tetapi bisa juga rebalancing ini bukan dari saham ke saham, melainkan mereka merasa saham sepertinya lagi tidak bagus nih, tidak kondusif. Mereka keluar dari saham, beberapa masukin contoh ke pasar lain, ya pasar uang, ataupun ke uh, obligasi. Kira-kira kan seperti itu untuk lebih aman, ya kan? Karena obligasi walaupun returnnya kecil, tetapi mereka setidaknya bisa mengamankan cash nasabah dulu sebelum nanti makin rugi gitu kan ya. Jadi itulah yang terjadi fenomena di bulan Mei kalau dari sisi IHSG. Sehingga teman-teman memang untuk yang suka trading begini ya, biasanya sebelum Mei itu udah out dulu. Jadi pada saat bulan Mei melihat kesempatan ada diskon, ya bisa scalping ataupun bisa swing pendek, silahkan itu boleh.
Kira-kira begitu. Cuma ingat ya, kali ini Mei-nya bukan cuma Mei biasanya, karena ada taper, di mana Ya. dana ada keluar sampai 10 triliun dalam seminggu, itu besar sekali ya, saya lihat. Dan ini kita harus tetap perhatikan untuk beberapa minggu ke depan. Kemana nih arah dana asing ini? Gitu. Oke. Berarti kondisi sekarang tuh bukan cuman bisa dibilang sell on May, tapi emang unusual ya, nggak terjadi secara biasanya gitu Yes, karena ada tapering ini. Oke, mungkin bisa betul. lanjut. Penurunnya memang terlalu ekstrim gitu. Iya, ekstrim banget. Nah, mungkin lanjut nih ke topik selanjutnya. Kan kalau misalkan di kondisi sekarang ini yang bisa dibilang IHSG itu kurang bagus, bahkan nggak cuma IHSG doang ya, tapi seluruh indeks yang ada itu semuanya lagi koreksi lumayan dalam. Nah, ini sebenarnya apa sih yang bisa dilakuin buat teman-teman investor ataupun trader untuk ngadepin kondisi ini sekarang? Apakah harus cut loss dulu atau rebalancing porto atau gimana? Mungkin ada tips dari Pak Albert? Oke, jadi kita lihat dua situasi dulu ya. Kalau teman-teman belanja saham yang tidak mempunyai fundamental yang jelas ya, atau cuma berdasarkan rumor, itu tidak ada alasannya untuk di-keep. Ya, mending cut loss, karena kita nggak tahu seberapa dalam dia akan turun pertama, dan apakah setelah dia koreksi bisa rebound. Harapan teman-teman biasa nge-hold sebuah saham adalah pada saat dia turun, oke, kita nggak mau cut loss sih, siapa tahu dia naik. Coba kalau habis di hold dia nggak naik, ya setengah tahun lagi di hold nggak terjadi apa-apa, karena sahamnya memang tidak ada performance. Nah ini kan teman-teman udah rugi secara capital, rugi juga secara opportunity, karena teman-teman punya cash nyangkut di saham yang tidak punya prospek. Jadi kalau teman-teman analisa kembali nih di porto teman-teman, lihat beli saham-saham yang jelas nggak ya, fundamentalnya ada atau tidak. Kalau tidak, ya ngapain teman-teman hold, buat apa? Belum tentu saham ini bakal bisa rebound, ya kan? Tetapi kalau teman-teman sekarang yang belajar saham itu fundamentalnya bagus, ya performance-nya minimal tidak parah sekali penurunnya, atau dia tetap ada growth, cuma sahamnya mendadak koreksi, itu malah sebagai opportunity. Karena kita bisa melihat seperti ini, barang yang bagus tetapi market tidak mengapresiasi harga saham tersebut ya, karena ada yang panic selling dan seterusnya, jadi kan ada diskon. Nah barangnya ini kan tidak berubah karena perusahaannya masih bagus, performance segala macam. Jadi kita justru melihatnya sebagai peluang ya, dimana awalnya misalnya kita beli di harga 1000 tetapi dia menjadi 800, itu bukankah menjadi peluang kita bisa menambahkan posisi, karena nanti kalau market sudah mulai kembali appreciate atau mulai agresif, harga sahamnya bisa langsung rebound. Jadi ya teman-teman harus kembali lagi, know what you buy. Jangan sampai cuma dengar karena rumor ya. Padahal teman-teman sekali analisa udah jelas-jelas lihat sahamnya ini over value, atau udah nggak ada prospek, atau nggak tahu gimana cara growth, tapi teman-teman maksa beli cuma karena rumor, itu yang sangat berbahaya. Jadi ya teman-teman harus tahu ya strateginya, tergantung situasi yang teman-teman beli di saham apa saja. Oke, berarti buat saat ini yang paling tepat itu tetap hold dulu saham-saham yang emang fundamentalnya bagus dan kita tahu ini tuh sahamnya oke nggak sih buat kedepannya, tapi kalau buat yang nggak jelas mendingan di cut loss dulu aja gitu ya. Lihat loh. Iya, betul sekali. Nah, kalau misalkan kan sekarang bisa dibilang masih kondisinya nggak jelas gini, terus tadi udah dibilang saham-sahamnya juga cari yang fundamentalnya bagus gitu, yang ada yang jelas gitu ke depannya bakal gimana. Nah, ada nggak sih emiten yang bagus atau sektor yang bagus nih buat kita invest yang mungkin bisa kita beli di saat diskon ini sekarang? Oke, pertama kalau mau invest ya, Ya, teman-teman berarti harus memastikan saham-saham ini 5 tahun ke depan itu kemungkinan besar bertumbuh setiap tahun. Jangan sampai beli saham-saham cyclical. Kalau saham-saham cyclical, contoh seperti komoditas, itu bukan dibuat untuk invest jangka panjang ya, karena cyclical itu yang namanya cyclical musiman. Kalau memang lagi bagus harga komoditasnya, sahamnya naik. Tapi kalau sudah mulai turun, pasti sahamnya berantakan, turun ke bawah. Nah, jadi kalau teman-teman yang kepingin invest, itu pastikan time horizon-nya itu ya 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun. Udah beli sekarang, jangan diapa-apain gitu loh. Kalau dia mau turun, jadi tambah. Bukan habis turun malah teman-teman menjadi panik, lalu di cut loss. Padahal awalnya mau investasi jangka panjang. Nah itu teman-teman kalau mau invest, ya pastikan udah pilih saham yang kalau sudah beli sekarang, itu nanti jangan diapa-apain. Mau market kemanapun, 3 tahun di keep, 5 tahun di keep, itu boleh. Nah sektornya apa? Itu boleh, saya lihat teknologi yang berfundamental, itu definitely boleh, karena Indonesia kan masih negara berkembang. Nah, teknologi yang berfundamental bagus itu kan salah satu sektornya mungkin, atau sahamnya ya, yang saya paling favorit itu adalah MTDL ya, di mana performance-nya itu kena COVID nggak masalah, dia mau
diapain pun, situasi separah apapun, performance mereka naik terus. Jadi saya melihat MTDL itu masih opsi yang sangat bagus untuk invest jangka panjang. Nah, kalau teman-teman mau kepingin juga lihat sektor-sektor yang lagi ada diskon, itu adalah sektor communication ya. Kalau teman-teman nanti lihatlah banyak banget emitennya, saya nggak mungkin bisa mention semua di sini, tapi teman-teman bisa mengkerucutkan ke sektor communication. Nah, di situ teman-teman pelajari nih, yang mana terus-terusan growth. Jadi kalau yang performance-nya bertumbuh, tapi sahamnya belum naik, atau justru malah turun, itu kesempatan buat teman-teman belanja pada saat market lagi panic seperti ini. Gitu. Oke, berarti tadi udah disebutin ya untuk sahamnya yang communications dan juga ada MTDL yang growth-nya bagus setiap tahunnya. Nah, mungkin ini ada Ya. pertanyaan dulu, sekalian ngelanjutin. Bagaimana sentimen terhadap saham perkapalan dewasa ini, mengingat beberapa saham rally seperti SMDR? Apakah pengaruh makroekonomi atau mikronya? Perkapalan itu teman-teman juga mesti perhatikan secara detail ya kan, perkapalan atau pelayan itu banyak, dalam arti barang yang mereka angkut itu apa ya kan, ada yang ngangkut batu bara, ada yang ngangkut kayu, ada yang ngangkut macam-macam gitu kan. Nah ini juga teman-teman tidak bisa asal beli semua pelayaran, jadi harus lihat kalau contohnya dia mengangkutkan sektor batu bara karena demand lagi tinggi gitu kan, itu pasti revenue-nya akan naik terus. Nah, tapi kalau dia mengangkut barang-barang yang tidak ada hubungannya apa-apa, maka walaupun beberapa pelayaran naik performance, yang bisa saja yang teman-teman beli itu nggak bertumbuh karena kita belum, teman-teman nggak tahu nih barang yang mereka angkut apa, mungkin tidak ada perkembangan. Jadi itu pertama-tama PR yang teman-teman harus lakukan, pastikan tahu dulu bisnis model perkapalan ini apa. Nah, contoh SMDR ini kan memang dari fundamental growth terus, itu yang menjelaskan kenapa harga sahamnya ya bisa naik setinggi ini, dan itu juga sudah expected pada saat 1-2 tahun lalu ya. Sebenarnya 1 tahun lalu pada saat komoditas mulai tembus 100, 150, 200, itu ya perkapalan yang ngurusin ini pasti akan diuntungkan ya. Jadi salah satu SMDR kan juga agresif secara pertumbuhan, dalam arti dia berekspansi ya, menambahkan armada dan seterusnya, itu ya membuat performance di SMDR ini bagus. Jadi teman-teman kalau misalkan, tetapi yang baru mau belanja di harga sekarang itu sudah sangat beresiko karena SMDR sudah naik sangat-sangat tinggi ya. Jadi jangan sampai FOMO, teman-teman lihat wah yang lain sudah cuan banyak, teman-teman kepingin ikutan lalu FOMO belanja di harga sekarang, itu udah nggak seimbang. Karena kalau misalkan teman-teman yang lain sudah belanja di bawah, itu sahamnya mau koreksi ARB 3 kali pun mungkin masih untung, tapi teman-teman udah rugi berapa persen, 20%, kan nggak seimbang risk rewardnya. Jadi ingat, kalau teman-teman terlambat di sebuah saham, itu jangan dikejar. Carilah saham-saham lainnya, karena saham itu nggak akan hilang kok. Ngapain kita kejar saham harus cuan secepat mungkin, tapi resikonya malah sekali balik arah teman-teman ruginya besar. Gitu. Oke, nah mungkin kita lanjut dulu nih kok ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kan ini kan Boleh. bisa dibilang marketnya tuh crash ya, karena udah turunnya koreksinya lumayan dalam nih. Dari kita yang IHSG udah all time high kemarin ini di atas 7.000 terus, tiba-tiba sekarang udah balik lagi nih ke 6 ribuan. Nah, ini tuh sebenarnya efeknya tuh bakal berkepanjangan sepanjang tahun atau cuman beberapa bulan aja? Oke. Pertama, kalau menurut pandangan saya ya, mungkin ini masih belum bisa kita anggap sebagai crash ya. Karena kalau crash itu mungkin nanti IHSG di bawah 6.000. Nah, itu saya baru bisa anggap sebagai crash. Karena crash itu harus terjadi sebuah penurunan secara ekstrim dan tidak beralasan ya. Tiba-tiba sahamnya longsor secepat seperti tahun 2020. Itu IHSG kita sisa di bawah 4.000. Itu kan parah sekali penurunannya, nggak ada kenapa-kenapa indeksnya tuh sampai separah itu. Nah, itu namanya panic selling uh, tingkat tinggi lah, makanya crash. Nah sekarang ini lebih kayak ya dampak taper sih, karena taper pun di di 2014, sebelumnya 2013, itu kan tekanan terhadap indeks juga cukup besar, cuma tidak sampai mengakibatkan ya crash itu. Jadi teman-teman untuk sekarang memang harus mengerti dulu ya, tekanan di saham ini lebih banyak terjadi ya karena taper itu. Dana-dana asing melihat kesempatan-kesempatan untuk sementara mengambilkan treasury bonds di US dan seterusnya, ini ada opportunity nih. Kenapa kita tinggalkan kesempatan itu? Jadi banyak dana yang sementara parkir di situ. Sampai nanti kalau US sudah selesai naikin suku bunganya, sudah mentok dan mereka mulai turunin. Nah, uang ini baru akan kembali ke disperse atau terbagi ke beberapa negara berkembang lagi. Itu potensinya. Nah, jadi teman-teman, kalau melihat situasi seperti ini ya, pastikan ya yang seperti tadi saya awal bilang, make sure asing itu sudah berhenti jualan. Baru teman-teman
bisa masuk ke dalam. Jangan sampai mendahului. Karena ingat IHSG itu yang dongkrak sampai 7.000 bukan lokal. Ya, itu Iya. asing masuk terus setiap hari selama berminggu-minggu sampai berbulan-bulan, baru IHSG dari yang 6.000, 6.003, 6.006 sampai 7.000 lebih itu kan asing semua. Berarti sekarang kalau Mhm. asing keluar ya wajar saja saham kita langsung longsor begitu. Iya. Seperti itu. Oke, berarti yang paling penting sekarang lihat dulu asingnya itu udah berhenti keluar dari IHSG kita atau belum ya. Selama asingnya ini masih keluar terus, bakal masih bahaya banget ya IHSG kita. Betul, iya, benar. Oke, mungkin ini ada yang nanya tentang insight sama ADMR. Banyak yang bilang overvalue dari PBV dan lain-lain, tapi harganya masih diakum sama foreign. Dan kalau dari technical juga cakep kalau besok hijau kencang. Jadi ada insight gak dari Albert? Oke, begini, untuk ADMR ini kan berarti teman-teman yang belanja saham ini suka dengan batu bara ya, dengan komoditi. Jadi kalau ini tergantung situasi ya. Kalau ada yang sudah pegang ADMR, contoh di bawah sudah floating profit 50% lebih, 80% lebih, itu mau di hold silahkan. Teman-teman, there's nothing tulus gitu. Kenapa? Karena komoditas masih belum ada masalah. Harganya di atas 300. Itu kan luar biasa tinggi ya. Tetapi kalau sekarang situasinya kalau teman-teman yang baru nonton ini belum punya saham ADMR lalu lihat ADMR begitu ya, itu baru mau beli ya pasti nggak aman karena resikonya sudah besar ya. Teman-teman juga bisa tahu itu sudah over value banget kan. Nah, alternatifnya apa? Teman-teman kan bisa lihat sektor call itu apa saja sih? Masih ada saham seperti PTBA dan lain-lain ya. Banyak lah saham batu bara itu. Nah, itu dibanding beli saham yang sudah jelas-jelas over value, mending kita kan meminimalisir resiko kita dulu. Jangan mikir cuannya dulu ya, kita mikir resiko kita seberapa. Nah, carilah saham-saham yang masih ya agak wajar lah, baru teman-teman ambil. Karena kenapa? Karena kalau memang bertahan di harga 300, berarti hampir rata-rata perusahaan kalau akan diuntungkan. Ya, kalau contoh kayak ITMG, GYAN, itu kan semua ya naik terus. Kenapa? Karena perusahaannya untung banget dengan kenaikan harga coal. Sekarang PR teman-teman tinggal cari nih saham-saham yang bergerak di bidang coal dan masih belum banyak yang dilirik nih. Artinya retail-retail masih asik dengan saham lain. Ya teman-teman carilah saham-saham seperti itu yang dimana masih agak sepi, value-nya belum terlalu mahal. Nah, teman-teman masih bisa beli karena memang coal itu masih punya prospek begitu. Oke, jadi yang bermasalah tuh bukan masalah call-nya, tapi perusahaannya yang harus dilihat apakah udah overvalue atau justru masih undervalue dan bisa dikoreksi mulai dari sekarang. Nah, Betul. ada yang nanya juga nih soal sebentar. Hmm, Big Caps apakah udah diskon banyak? Apakah udah bisa mulai cicil sekarang? Oke, ini big caps apa ya? Apakah ini banking atau big capsnya seperti Astra atau kan big capitalization market kan banyak saham ya. Iya. Nah ini mesti tahu dulu nih tergantung perusahaan-perusahaan yang big caps yang mana. Kalau untuk saya assume ini dia mungkin tanyanya banking ya. Banking Iya, artinya kayak ini. BCA, BRI, Bank Mandiri ataupun Bank BNI. Nah, apakah sudah diskon banyak? Kalau menurut saya masih wait and see ya. Karena walaupun kita lihat beberapa hari terakhir memang diskonnya cepat sekali. Tetapi kita harus lihat beberapa bulan sebelumnya itu mereka juga sudah ready tinggi sekali ya. Banking seperti BNI bisa itu kan blue chip, tapi bisa naik 50% begitu kan. Hmm, Itu kan sebenarnya ya cukup ekstrim ya kan. Biasa orang blue chip itu naiknya 15%, 10%. Nah, itu yang average-nya. Tapi sekali kemarin itu rata-rata big banks naiknya sampai ya 50% kan ya kita harus kembali ingat dulu, ingat investor sudah banyak yang cuan loh. Teman-teman kalau mau baru beli, ingat 6 bulan yang lalu udah ada investor yang untungnya 50%. Jadi tetap ada potensi tiba-tiba sahamnya koreksi. Nah, jadi sebelum teman-teman belanja ya harus kita ingat lagi lah beberapa bulan yang lalu itu harganya berapa atau beberapa tahun yang lalu apakah wajar dengan kenaikan setinggi itu dan secepat itu. Kalau teman-teman yang suka beli big banks ya, mungkin tunggu koreksi ya 5% atau kalau memang dikasih 10% lagi dari harga sekarang ini, nah itu boleh untuk dicicil belanja. Sampai ya kita keep 2 tahun, 3 tahun silahkan. Karena memang perusahaan-perusahaan big banks menurut saya itu tetap aman. Kita negara berkembang masih sangat berketergantungan terhadap banking sih. Oke, semoga menjawab ya. Hmm, Mungkin ada satu pertanyaan lagi nih. Boleh. Kalau tunggu sebentar.
Mungkin karena tadi udah sempet bahas soal coal juga nih ya, saham batu bara yang masih di range beli itu apa ya kok? Ada yang dari komentar. Kalau untuk batu bara ya, teman-teman mungkin ya harus perhatikan perusahaan yang apa performance-nya masih oke. Itu kan seperti PTBA, MBAP, BSSR. Nah, itu saham-saham yang kalau teman-teman bisa analisa secara berkala, kalau dia ada koreksi yang cukup signifikan, mau di entry silahkan. Ya, tapi kalau saham seperti yang sudah naik banyak ya kayak Adro, ITMG, ya itu ya, ADMR ini udah agak beresiko karena naiknya sudah sangat banyak kan ibaratnya. Jadi teman-teman yang baru mau beli sebaiknya hati-hati cari komoditas yang lainnya, jangan cuma terpaku dengan kom. Oke, mungkin itu aja kayaknya ya, kok karena udah 7.30 juga, mungkin buat lastnya boleh nih di-remind sekali lagi buat teman-teman semua gimana sih caranya ngadepin market yang kayak gini. Karena tadi ada yang bilang udah mau siap-siap buy, tapi untuk diingetin lagi. Mungkin boleh diingetin sekali lagi nih kok buat closing juga. Oke, jadi pesan saya untuk teman-teman yang hari ini nonton ya, kita harus mengerti bahwa kita harus hargai capital yang kita punya. Jangan terlalu terburu-buru belanja barang gitu yang ngerasa, wah kita kebetulan lagi banyak cash, saya mau belanja ini semua. Lalu nanti pada saat market lanjut turun, itu teman-teman cashnya menipis, jadi bingung mau ngapain, ya kan? Kita harus belanja itu selalu punya planning yang jelas. Apakah memang belanja sekarang ini sudah the best decision? Kalau kita lihat, taper kan belum selesai. Ya kan, kalau memang masih ada potensi tekanan di saham, kenapa kita harus rush beli? Ibaratnya kayak gatel nih nggak punya beli saham itu rasanya ada yang kurang kan, kita nggak boleh seperti itu. Namanya investor, kita harus mencari peluang yang sebaik-baiknya, bukan trading sebanyak-banyaknya, bukan mindset seperti itu. Nah, jadi teman-teman sebelum melakukan pembelian ya pastikan teman-teman, saya yakin ada analisa dulu ya. Oke, mungkin menurut technical ini sudah oke, menurut bandarmologi ini sudah bagus, tapi ya teman-teman harus lihat the bigger picture lagi dari 2 minggu lagi, 2 bulan lagi, ini apakah situasi market sudah aman? Kalau memang sudah aman, teman-teman merasa nggak ada lagi bad news nih atau tekanan di saham, silahkan beli, nggak akan ada masalah. Tapi kalau teman-teman jelas-jelas sudah tahu 2 bulan lagi atau 1 bulan lagi ini tekanan masih akan tinggi, ya kita kenapa beli sekarang? Wait and see aja. Toh sama-sama menunggu kan. Kalau teman-teman beli sekarang lalu dia turun, nggak bisa apa-apain, tunggu. Dengan teman-teman sekarang nggak belanja dengan sambil nunggu market, kan sama-sama nunggu, nggak ada perbedaannya. Nah, jadi ya selalu bijaksana dalam spending cash. Karena semakin banyak cash yang teman-teman miliki pada saat IHSG turun, itu teman-teman bisa mendapatkan average yang sangat baik. Jadi ya pesan saya, jangan rush lihat orang lain. Mungkin teman-teman dengar nih ada A, B, C, wah ini udah murah, belanja sebanyak-banyaknya. Ini teman harus tetap lihat, perhatikan lagi, analisa lagi, apakah benar. Kalau memang iya ya silakan mau nyicil, boleh. Tapi kalau masih ragu-ragu ya wait and see. Tidak ada ruginya kok dalam wait and see. Kira-kira sih seperti itu. Ya, jadi saya juga ingin ingatkan teman-teman untuk kalau bisa ya mungkin yang penonton di sini baru mengerti fundamental atau baru mengerti technical gitu ya. Coba belajar tentang bandarmologi karena itu membuka cara pandang teman-teman terhadap pasar. Kenapa? Karena big money itu controls the market. Kalau teman-teman mengerti cara kerja mereka, memindahkan uang dari A, B, dan sampai C, teman-teman akan lebih memahami cara kerja saham itu seperti apa. Jadi teman-teman know the bigger picture, itu pesan dari saya untuk teman-teman hari ini. Oke, thank you so much ya buat Pak Albert Gunawan. Hari ini udah sharing banyak banget dari yang kita udah bahas soal Sama-sama. gimana sih market ini setelah liburan, terus kasih tips-tips dan juga ada skill-skill emiten yang oke gitu ya. Sekali lagi, thank you so much buat Pak Albert. See you next time. Aku end ya live-nya. Thank you so much. Bye-bye teman-teman. See you Thank guys. you.